Dan yang terakhir kata Nabi Muhammad SAW, ketika kita membaca suratul Baqarah atau kita membaca Al-Quran, wala tastati'a al-batlah, tidak akan mampu sihir itu masuk ke dalam diri kita atau ke dalam rumah kita. Hadirin hadirat yang mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwa di dalam kalender Islam atau Hijriyah, bulan suci Ramadan itu dikatakan sebagai Sayyidus Syuhur atau pemimpinnya para bulan. Kenapa bulan suci Ramadan dikatakan sebagai Sayyidus Syuhur? Yang pertama, karena Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an pada bulan suci Ramadan. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala jelaskan di dalam surat Al-Baqarah ayat 185. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadhanal ladzi unzila fihil Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bahwa bulan suci Ramadan di mana diturunkannya Al-Qur'an sebagai petunjuk bagi manusia, wa bayyinatin minal huda, dan juga sebagai penjelas-penjelas dari petunjuk itu, wal furqan, dan juga sebagai pembeda antara yang hak dan juga yang batil. Di dalam ayat ini Allah secara tegas bahwa Al-Qur'an diturunkan di bulan suci Ramadan. Makanya sangat disayangkan ketika kita di dalam bulan suci Ramadan tidak memperbanyak untuk membaca Al-Qur'an. Karena di dalam hadis Nabi Muhammad SAW, Nabi Muhammad SAW bersabda, "Man qara'al Qur'an falahu asyru hasanatin min hurufiha." Kata Nabi Muhammad SAW bahwa orang yang membaca Al-Qur'an akan mendapatkan 10 kebaikan dari huruf yang dibacanya. Wala aqulu alif lam mim harfan, walakin alifu harfan, wala muharfan, wa mimu harfan. Tidak dikatakan ketika kita membaca alif lam mim itu satu huruf, tetapi ketika kita membaca alif lam mim, alifnya itu satu huruf, mimnya satu huruf, lamnya juga satu huruf. Maka ketika kita membaca alif lam mim, kita akan membaca 3 huruf, dan Allah Subhanahu wa taala akan memberikan 30 kebaikan bagi kita yang membaca alif lam mim. Maka ketika kita membaca Al-Qur'an satu huruf atau membaca Al-Qur'an satu hatam Al-Qur'an, itu kita akan banyak sekali mendapatkan kebaikan dari Al-Qur'an. Bahkan Imam Syafi'i di dalam kitabnya menjelaskan dan pernah menghitung jumlah ayat di dalam Al-Qur'an. Imam Syafi'i menghitung jumlah huruf di dalam Al-Qur'an itu berjumlah 1.027.000. Maka ketika kita bisa menghatamkan Al-Qur'an di bulan suci Ramadan ini, 1 kali hatam kita akan mendapatkan 10.027.000 kebaikan. Ini kalau mau dihitung-hitung. Dan itu pun kalau misalkan kita hatam di bulan suci Ramadan itu 1 kali. Biasanya kalau kita di bulan suci Ramadan ini nggak mau hatamnya 1 kali, minimal 2 kali. Ya, kalau 2 kali berarti 15 hari Ramadan 1 kali hatam, kemudian 15 Ramadan lagi 1 kali hatam. Maka kalau 2 kali hatam di bulan suci Ramadan, tinggal dikali saja. 2 dikali 10 dikali 1.027.000, dan seterusnya. Kalau kita mau 3 kali hatam, ya maka kita jumlahkan saja. Itu keutamaan atau keistimewaan kita membaca Al-Qur'an. Bahkan di dalam kitab tafsir Al-Wajiz karya Profesor Dr. Wahbah Zuhaili, ketika mengawali penjelasan surat Al-Baqarah, beliau menjelaskan
ada keutamaan di dalam kita membaca Al-Quran, atau dalam hal ini di dalam membaca suratul Baqarah. Kata Imam Wahbah Zuhaili sebagaimana mengutip hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Wala taj'alu buyutakum maqabir. Inna syaitana yanfiru minal buyutil lati taqra'ahu suratul Baqarah." Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwa janganlah kalian menjadikan rumah kalian itu maqabir, kuburan. Inna syaitana yanfiru minal buyutil lati taqra'ahu suratul Baqarah, bahwa syaitan itu akan lari, akan pergi dari rumah yang dibacakan suratul Baqarah. Nah, maka kalau kita ingin rumah kita itu tidak seperti kuburan, rumah kita itu indah, dihiasi dengan lantunan surat dan juga ayat-ayat suci Al-Quran, bahkan huruf-huruf Al-Quran, maka sering-seringlah kita untuk membaca Al-Quran. Karena kalau kita membaca Al-Quran, maka yanfiru, syaitan itu akan lari, akan pergi dari rumah yang kemudian dibaca suratul Baqarah atau dibacakan Al-Quran. Bahkan dalam lanjutan hadis tersebut, Nabi Muhammad SAW juga menjelaskan, faqra'u suratul Baqarah fa in akhadhaha barakatun wa in tarakaha hasratun wa la tastati'a al-batlah. Kata Nabi Muhammad SAW, bacalah oleh kalian suratul Baqarah, karena kalau kita membaca suratul Baqarah kita akan mendapatkan keberkahan. Jika kita meninggalkan atau tidak membaca Al-Quran atau suratul Baqarah, kita akan mendapatkan kesedihan. Dan yang terakhir kata Nabi Muhammad SAW, ketika kita membaca suratul Baqarah atau kita membaca Al-Quran, wala tastati'a al-batlah, tidak akan mampu sihir itu masuk ke dalam diri kita atau ke dalam rumah kita. Makanya kalau kita biasa membaca Yasin kemudian tahlil, di mana tahlil itu ada suratul Baqarah, biasanya setelah kita membaca suratul Fatihah ada membaca surat Al-Baqarah ayat 1 sampai 5, kemudian di tengah-tengahnya kita membaca ayat kursi surat Al-Baqarah ayat 255, kemudian di akhirnya kita membaca suratul Baqarah ayat 285, 286 dan 287. Nah, ini adalah bagian daripada keutamaan atau keistimewaan bahwa ketika kita membaca suratul Baqarah maka kita akan mendapatkan keberkahan. Para ulama mengatakan bahwa yang namanya berkah itu adalah ziyadatul khair. Yang namanya berkah itu adalah bertambahnya kebaikan. Para hadirin hadirat jamaah salat zuhur Masjid An-Nahdhah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di antara keistimewaan Al-Quran yang lain adalah Al-Quran akan menjadi kebaikan bagi orang yang belajar Al-Quran dan juga mengamalkannya atau mengajarkannya. Sebagaimana hadis Nabi Muhammad SAW, khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamah, bahwa sebaik-baiknya kalian itu adalah orang yang mau belajar Al-Quran dan juga mengajarkan Al-Quran. Mari, ini adalah bulan suci Ramadan di mana diturunkannya Al-Quran. Kita semangat lagi untuk belajar dan juga mengajarkan Al-Quran.